Selamat datang di kelas Nutrigenomik. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas tentang pemanfaatan data genetik untuk penata laksanaan gizi dan dietetik. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas rekomendasi untuk lemak. Pada agenda kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana pemanfaatan data genetik untuk rekomendasi zat besi, kalsium, dan natrium. Langsung saja kita mulai dengan rekomendasi zat besi. Kalau kita lihat dari prevalensi anemia pada populasi umum di dunia, 50%-nya disebabkan karena defisiensi iron atau zat besi, dan 42%-nya karena penyakit infeksi, infeksi kronis, inflamasi, dan juga kanker. Sedangkan sisanya disebabkan karena defisiensi mikronutrien lain seperti vitamin A, B12, asam folat, dan sebagainya. Zat besi dari makanan akan diabsorpsi di bagian atas usus halus atau duodenum dengan bantuan alat transport protein yang namanya transferin. Kemudian akan dibawa ke dalam peredaran darah. Zat besi ini kemudian disimpan di hati dan juga di sumsum tulang. Di sumsum tulang zat besi ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk proses eritropoiesis, yaitu proses produksi eritrosit atau sel darah merah. Nah, proses eritropoiesis ini distimulasi oleh hormon, yaitu hormon glikoprotein atau EPO, yang dihasilkan oleh ginjal. Dalam transportasi atau pengangkutan di dalam tubuh, Fe perlu mengalami perubahan muatan. Fe dalam bentuk Fe3+ atau Fe dari makanan harus diubah menjadi Fe2+ atau Fero. Nah, untuk masuk dan keluar dari sel, Fe dibantu oleh ferroportin. Ferroportin adalah protein transmembran yang mengangkut besi dari dalam sel keluar sel. Sedangkan di dalam darah, pengaturan penggunaan zat besi akan diatur oleh hormon hepsidin, agar jumlah besi yang tersedia untuk digunakan oleh tubuh cukup, tidak berlebihan. Proses perubahan muatan zat besi dari Feri menjadi Fero juga difasilitasi oleh vitamin C. Dalam kondisi normal, saat tubuh kekurangan zat besi, maka portal ferroportin akan membuka untuk memasukkan Fe ke aliran darah. Tetapi ada kondisi di mana tubuh portal ferroportin akan menjadi tidak aktif akibat dari produksi hepsidin di liver yang meningkat. Hal ini kemudian yang menyebabkan terjadinya kejadian anemia, walaupun sebenarnya asupan zat besi tercukupi. Kondisi resensi terhadap asupan zat besi sudah dilaporkan sejak tahun 1961. Jadi, pada penelitian ini dilakukan pada 3 orang saudara kandung yang menderita anemia defisiensi zat besi tanpa bukti adanya asupan zat besi yang kurang atau kehilangan darah di saluran cerna. Ketiga saudara ini juga gagal merespon terapi zat besi oral. Diduga ada kelainan genetik yang ditandai dengan gangguan penyerapan dan pemanfaatan zat besi, serupa dengan yang pernah diamati pada tikus. Pada tahun 2011 dilakukan juga sebuah studi untuk membahas kelainan besi yang diwariskan secara genetik. Pada penelitian ini ditemukan adanya defisiensi TMPRSS6 atau disebut juga matriptase 2. Ini adalah enzim yang dikode oleh gen TMPRSS6 yang banyak ditemukan menempel pada permukaan sel, terutama di hati, untuk memproduksi hormon hepsidin. Nah, mekanisme pengaturan regulasi zat besi ini berpusat pada bone morphogenetic protein receptor atau BMR, melibatkan reseptor bone morphogenetic protein atau BMP dan GPI link hemojuvelin atau HGV. Matriptase 2 ini berfungsi menghambat pembentukan hepsidin dengan cara memotong hemojuvelin, sehingga hepsidin akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan saja. Namun, ketika matriptase 2 berkurang fungsinya secara genetik,
maka HCV akan secara bebas menginduksi produksi hepsidin. Nah, jumlah hepsidin yang berlebihan ini akan menonaktifkan ferropin dan terjadi siklus penyerapan daur ulang zat besi Fe2+. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya anemia defisiensi yang resisten atau ERDA. Jadi walaupun sudah diberikan suplementasi oral, tetap terjadi defisiensi. Jadi dapat disimpulkan adanya mutasi pada gen TMPRSS6 akan disebabkan fungsi matritase 2 berkurang. Hepsidin menjadi lebih banyak diproduksi sehingga penyerapan besi jadi berkurang dan terjadi resiko kekurangan zat besi. Kemudian ada penelitian di tahun 2012 menemukan pada gen TMPRSS6 dengan variasi SNP RS4820268 pada varian alel G menurunkan kadar hemoglobin dan zat besi di dalam serum, sehingga diambil kesimpulan individu dengan varian alel G ini dapat meningkatkan risiko anemia. Penelitian tadi diperkuat dengan penelitian meta-analisis pada populasi Asia, di mana variasi alel G ternyata menurunkan jumlah Hb sebanyak 0,16 gram per desiliter. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, gen TMPRSS6 dengan variasi SNP RS4820268 individu dengan alel GG memerlukan treatment penurunan hepsidin supaya tidak terjadi anemia. Sedangkan untuk individu dengan variasi alel GA atau AA, individu ini lebih rendah risikonya terhadap anemia defisiensi zat besi. Ternyata sistem regulasi ketidakseimbangan hepsidin dan ferroportin tidak hanya menyebabkan anemia. Kalau yang kita banyak bahas tadi adalah jumlah hepsidin yang berlebih, bisa disebabkan defisiensi dari makanan, kondisi inflamasi atau infeksi, dan juga kelainan genetik. Nah, bagaimana apabila terjadi sebaliknya, atau kondisi zat besinya berlebih dan jumlah hepsidinnya kurang? Ternyata ini juga bisa menyebabkan penyakit hati kronis, seperti hemokromatosis. Ini adalah perbedaan kondisi hati yang sehat dan kondisi hati yang mengalami hematokromasis. Tanda-tanda awal gejala hematokromatis adalah mulai dari nyeri sendi, terjadi depresi, ada sesak nafas, gula darah yang tinggi, ada gangguan ingatan, kemudian fungsi tiroid menurun, gangguan irama detak jantung, bahkan sampai ke kondisi lemas. Dalam kondisi normal, saat tubuh kelebihan zat besi, maka portal yang memasukkan besi ke aliran darah akan ditutup, sehingga level zat besi di aliran darah tetap terjaga normal. Nah, pada kondisi hematokromatis, tubuh tidak memiliki kemampuan untuk memblok aliran zat besi dari sel-sel usus ke dalam aliran darah, sehingga level zat besi di dalam darah menjadi berlebihan. Pada penelitian meta-analisis, ada variasi gen hemokromatosis HFE. Variasi pada RS1800562, adanya alel A pada lokasi gen HFE diketahui terjadi pada 5-10% pada ras Kaukasia. Nah, dari data Bank Genetik Dunia, ras Asia ternyata lebih terlindung dari kondisi hematokromatosis akibat variasi gen HFE ini. Orang yang memiliki varian AA dari gen HFE RS1800562 terdapat kurang lebih 85% yang mengalami hemokromatosis. Gangguan ini akan berefek pada sirosis hati, diabetes, hypermelatonik pigmentation pada kulit, hingga gagal jantung. Dan sepertiga dari orang dengan RS 1800562 dengan alel AA, homozigot, ini meninggal karena kanker hati.
Dari studi ini kita dapat simpulkan bahwa individu dengan variasi HFE RS1800562 dengan alel AA itu beresiko mengalami hemakromatosis. Selanjutnya kita beralih ke rekomendasi kalsium. Kalsium yang berasal dari makanan ini akan diserap di bagian atas usus halus. Dan sebanyak 99% kalsium tersimpan di tulang, sedangkan 1%-nya berada pada darah dan jaringan lunak. Kalsium ini diekskresikan melalui feses dan juga urin. Kebutuhan kalsium tubuh akan meningkat juga pada saat kehamilan dan masa-masa pertumbuhan. Jadi, manfaat kalsium sebenarnya cukup beragam, mulai dari memelihara kesehatan tulang, membantu kinerja otot, mengoptimalkan fungsi saraf, metabolisme di tingkat sel, hingga membantu proses pembekuan darah pada luka yang terbuka. Kita refresh kembali ya metabolisme tentang kalsium. Jadi saat serum di kalsium di dalam darah itu menurun, kelenjar paratiroid itu akan mengeluarkan PTH untuk memberi sinyal pelepasan kalsium dan fosfor di tulang. Nah, PTH ini juga akan memberi sinyal kepada tubulus proksimal ginjal melalui enzim 1-alfa hidroksilase untuk meningkatkan hidroksilase 25 hidroksitamin D atau disebut juga dengan kalsidiol. Nah, dari kalsidiol ini kemudian akan diubah menghasilkan 1,25 dihidroksi vitamin D atau disebut juga sebagai kalsitriol. Nah, disinilah peran vitamin D atau kalsitriol, yaitu mempertahankan homeostatis kalsium dan juga fosfor dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, kemudian memobilisasi kalsium dan juga fosfor dari tulang, dan kemudian dia juga merangsang reabsorpsi kalsium dan ekskresi fosfor di ginjal. Jadi vitamin D yang kita dapatkan dari matahari dan makanan itu sebenarnya adalah bentuk vitamin D yang belum aktif. Nah, vitamin D ini kemudian akan diserap di usus dan berikatan dengan protein atau vitamin D binding protein atau disingkatnya FDBP. Nah, untuk bisa dia beredar di dalam darah. Kemudian bisa diangkut ke jaringan dan juga disimpan di hati. Nah, di hati ini dari vitamin D bentuk kalsidiol atau 25 hidroksi vitamin D, ini bentuk tidak aktifnya tadi, kemudian akan dihidroklasi menjadi bentuk aktifnya, yaitu menjadi kalsidiol atau 1,25 dihidroksi vitamin D. Proses hidroklasi ini menggunakan aksi enzim 1-alfa hidroksilase. Ada sebuah studi pada gen vitamin D binding protein atau VDBP dengan varian SNP RS4588. Ini ternyata serupa dengan SNP RS2282679. Jadi individu pada varian genetik ini yang memiliki alel C dan juga A itu ternyata memiliki kadar vitamin yang lebih rendah. Penelitian lain, sebuah cohort study, mencoba mengikuti selama 10 tahun pada pasien Jepang yang mengalami rheumatoid arthritis. Nah, bahwa ternyata individu dengan alel C yang memiliki variasi RS2282679 itu memiliki serum 25 hidroksivitamin D atau kalsidiolnya rendah. Nah, ini dia beresiko terhadap fraktur pinggul. Dari beberapa studi tadi, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa gen GC atau VDBP dengan varian SNP RS4588, individu yang memiliki alel AA dan juga individu dengan varian SNP RS2282679 dengan alel CC itu ternyata memiliki kadar vitamin D yang rendah, sehingga dia perlu konsumsi kalsium juga yang lebih banyak.
Selanjutnya, kita beralih ke rekomendasi natrium. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi daripada normal. Kondisi ini dapat mengarah kepada kejadian left ventricular hypertrophy atau LVH, coronary heart disease atau CHD, coronary heart failure atau CHF, gagal ginjal, penyempitan pembuluh darah, retinopati, hingga perdarahan di otak dan juga stroke. Faktor resiko hipertensi ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak. Penggunaan garam, kebiasaan makan, obesitas, kelebihan konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik hingga stres, ini adalah faktor-faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Sedangkan yang tidak dapat dimodifikasi contohnya adalah usia, ras, genetik, dan juga jenis kelamin. Jadi, resiko hipertensi yang bisa dimodifikasi adalah asupan natrium, status gizi, pola makan, dan juga aktivitas fisik. Sesuai dengan pokok bahasan kita kali ini, kita akan fokus pada hipertensi karena pengaturan cairan dan juga natrium darah. Peningkatan asupan garam akan berbanding lurus dengan peningkatan level natrium di dalam darah. Ini fakta yang suka kita lupakan. Sebuah studi di tahun 2004 menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan asupan garam menyebabkan perubahan natrium plasma. Perubahan kecil dalam natrium plasma mengubah juga volume ekstraseluler. Nah, ini dapat mempengaruhi ke tekanan darah. Perubahan natrium plasma juga dapat mempengaruhi tekanan darah secara langsung. Ketika asupan garam meningkat, akan terjadi peningkatan natrium plasma dan diikuti dengan pergerakan cairan dari intraseluler ke kompartemen ekstraseluler. Karena terjadi peningkatan osmolalitas di ruangan ekstraseluler. Nah, pada saat yang sama, peningkatan osmolalitas ini akan merangsang pusat rasa haus, sehingga akan lebih banyak cairan yang dikonsumsi. Nah, peningkatan osmolalitas juga akan merangsang sekresi arginin vasopresin. Akibatnya, lebih banyak air yang ditahan dan tidak diekskresikan. Jadi kondisi peningkatan osmolalitas di ruang ekstraseluler inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan hipertensi, yang berawal dari adanya peningkatan konsumsi garam. Tetapi ternyata tidak semua orang mengalami hal tadi. Jadi ada faktor yang menyebabkan seseorang sensitif terhadap intake garam. Ada faktor seperti genetik, ras dan etnisitas, kemudian usia, berat badan, kualitas diet, adanya penyakit renal disease, diabetes, obesity, dan hipertensi. Ini menyebabkan seseorang itu sensitif atau tidak terhadap intake garam. Dalam keadaan normal, cairan tubuh itu stabil berada dalam ruangannya masing-masing. Apabila terjadi perubahan, tubuh sudah memiliki sistem kendali atau pengaturan yang akan bekerja untuk mempertahankan keseimbangannya. Nah, mekanisme pengaturan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu kendali osmolar dan kendali non-osmolar. Kita akan spesifik membahas yang osmolar saja, karena ini yang berkaitan dengan kendali mengatur volume cairan ekstraseluler. Jadi kendali osmolar ini melibatkan dua mekanisme lagi. Yang pertama adalah osmolaritas cairan di ekstraseluler ini diatur oleh hormon ADH. Bila osmolaritas cairan ini meningkat, maka hipofisis posterior akan melepaskan ADH untuk menghemat air dengan cara meningkatkan reabsorpsi di ginjal. Nah, yang kedua, ini melibatkan sistem renin, angiotensin, dan juga aldosteron. Mekanisme pengaturannya melalui pengaturan ekskresi natrium pada urin, pada interaksi aktivitas ginjal dengan hormon korteks adrenal. Jadi lebih dari 95% natrium di tubuh kita ini direabsorpsi kembali oleh tubulus ginjal. Tujuannya untuk menjaga volume cairan ekstraseluler terhadap retensi atau penumpukan natrium. Nah, yang berperan di sini adalah hormon aldosteron. Jadi jika terjadi penurunan natrium,
akan terjadi pelepasan renin dari ginjal. Renin ini kemudian membentuk angiotensin 1 di hati, kemudian oleh converting enzim dari paru-paru diubah menjadi angiotensin 2 sebagai vasokonstriktor, dan dia akan merangsang kelenjar suprarenal menghasilkan aldosteron. Nah, aldosteron ini akan meningkatkan reabsorpsi Na yang menyebabkan retensi air. Kalau kita petakan, renin, angiotensin, dan aldosteron ini adalah protein-protein yang dikode oleh gen-gen tertentu. Yang artinya, kalau ada variasi pada gen tersebut, tentu akan mempengaruhi pada fungsi dan kerja protein spesifik yang dihasilkan. Kita coba lihat, variasi SNP RS699 pada gen deangiotensin atau AGT ini menyebabkan perubahan fungsional. Pada individu dengan alel TT, menjadi tidak sensitif terhadap natrium sehingga resiko hipertensinya lebih rendah dibandingkan dengan individu dengan alel CT dan CC. Mereka ini akan lebih sensitif terhadap natrium dan beresiko hipertensinya lebih tinggi. Selanjutnya, ini adalah studi yang menunjukkan penggunaan intake garam dengan tekanan darah dan juga variasi pada gen AGT. Hasilnya sudah bisa dipastikan bahwa individu dengan alel CC dan CT, karena dia lebih sensitif terhadap natrium, maka dia akan lebih berisiko terhadap hipertensi. Sehingga anjuran dietnya adalah perlu pembatasan rendah garam. Demikian materi kita kali ini tentang pemanfaatan data genetik dan rekomendasi untuk zat gizi besi, kalsium, dan juga natrium. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.